Halo semuanya, selamat datang di video animasi edukatif tentang daging unggas. Selamat menonton. Kan nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Dewi Nausil, yang kedua ada Dia Ayu, yang ketiga ada Zabrina Novia, dan yang keempat ada Widi Azizatu. Ayam adalah unggas yang paling umum dikonsumsi di seluruh dunia. Dagingnya lembut, warnanya lebih pucat, dan teksturnya halus. Bek memiliki warna daging lebih gelap, teksturnya lebih padat, dan kandungan lemaknya lebih tinggi dibandingkan ayam. Dapat kita amati secara jelas, daging bebek memiliki warna yang lebih gelap dibandingkan daging ayam karena kandungan mioglobin dalam jaringan ototnya lebih tinggi. Mioglobin berfungsi untuk menyimpan oksigen di dalam otot, sehingga semakin tinggi aktivitas otot, semakin gelap warna daging yang dihasilkan. Bebek merupakan unggas yang aktif bergerak, terutama berenang, sehingga ototnya membutuhkan lebih banyak oksigen. Sebaliknya, daging ayam cenderung berwarna lebih terang karena kandungan mioglobin yang lebih rendah dan dominasi serat otot putih. Perbedaan ini tidak hanya mempengaruhi warna daging, tapi juga karakteristik rasa dan tekstur saat diolah. Jadi, dalam pengolahan panjang, ayam dibagi ke dalam beberapa potongan utama, yaitu dada, paha, sayap, dan ceker. Di situ ada gambar tersebut, yuk kita tonton lebih lanjut. Setiap unggas memiliki potongan utama seperti dada, paha, sayap, dan juga ceker. Dada rendah lemak, tinggi protein. Paha lebih diisi karena kandungan lemak sedikit lebih tinggi. Sayap kaya jaringan ikat, contohnya digoreng. Dan ceker mengandung kolagen tinggi. Secara gizi, daging ayam dan daging bebek memiliki keunggulan masing-masing. Daging ayam per 100 gram dikenal memiliki kandungan protein yang tinggi dengan kadar lemak yang relatif rendah, sehingga cocok untuk pola makan sehat dan rendah lemak. Selain itu, ayam juga mengandung vitamin B3 dan B6 dalam jumlah banyak, serta mineral yang cukup tinggi. Sementara itu, daging bebek per 100 gram memiliki kandungan protein sedang dengan kadar lemak yang lebih tinggi dibandingkan ayam, sehingga memberikan cita rasa yang lebih gurih. Kandungan kolesterol pada bebek cenderung lebih tinggi, namun tetap menyediakan vitamin B3 dan B6 dalam jumlah cukup serta mineral yang tinggi. Oleh karena itu, pemilihan daging ayam dan daging bebek dapat disesuaikan dengan kebutuhan gizi dan preferensi masing-masing individu. Peran fungsional gizi: yang pertama protein, membangun otot dan jaringan tubuh; yang kedua lemak, sumber energi dan menjaga fungsi hormon; yang ketiga vitamin B, membantu metabolisme energi; yang keempat fosfor dan selenium, menjaga kesehatan tulang dan fungsi antioksidan. Bisa kita lihat pada gambar bahwa daging ayam dan daging bebek berpotensi menjadi media pembawa virus apabila berasal dari unggas yang terinfeksi atau mengalami kontaminasi selama penyembelihan dan penanganan. Virus seperti avian influenza dapat ditemukan pada unggas dan beresiko mencemari daging mentah. Meskipun virus tidak dapat berkembang biak di dalam jaringan daging, virus dapat bertahan hidup pada suhu rendah dan tetap berbahaya jika daging tidak ditangani dengan baik. Daging unggas mudah rusak karena pertumbuhan bakteri seperti Salmonella dan Campylobacter. Adapun penyebab kerusakan yaitu yang pertama pertumbuhan bakteri, yang kedua oksidasi lemak, yang ketiga perubahan warna, yang keempat aroma menyengat, dan yang terakhir terdapat lendir atau tekstur licin. Jika daging disimpan di kulkas, suhu penyimpanan harus dijaga secara konsisten pada kisaran 0-4 derajat Celcius agar proses pembusukan dapat diperlambat. Pada suhu ini, pertumbuhan mikroorganisme menyebabkan
penyebab kerusakan dan penyakit dapat ditekan, namun tidak sepenuhnya dihentikan. Oleh karena itu, daging mentah sebaiknya tidak disimpan terlalu lama dan dianjurkan untuk digunakan dalam waktu maksimal 1-2 hari. Penyimpanan yang terlalu lama di kulkas dapat menyebabkan perubahan warna, bau, dan tekstur daging, serta meningkatkan risiko kontaminasi bakteri. Untuk menjaga kualitas, daging sebaiknya disimpan dalam wadah tertutup atau dibungkus rapat agar tidak terkontaminasi silang dengan bahan makanan lain. Untuk penyimpanan jangka panjang, metode pembekuan di freezer merupakan pilihan yang lebih aman dan efektif. Daging diperlukan disimpan pada suhu min 18 derajat Celcius atau lebih rendah agar aktivitas mikroorganisme dan enzim dapat dihentikan secara signifikan. Pada suhu ini, daging dapat bertahan selama 6-12 bulan tanpa mengalami penurunan mutu yang berarti baik dari segi rasa maupun nilai gizinya. Meskipun demikian, pembekuan yang terlalu lama tetap dapat memengaruhi kualitas daging, terutama jika proses pengemasan tidak dilakukan dengan baik. Oleh karena itu, daging sebaiknya dibungkus rapat menggunakan plastik khusus freezer atau kemasan vakum untuk mencegah freezer pun dan menjaga kualitas daging hingga saat akan digunakan. Tangan sabun dengan menggosok kedua telapak tangan. Kedua, gosok kedua punggung tangan secara bergantian. Ketiga, gosok sela-sela jari tangan. Keempat, gosok bagian dalam jari dengan posisi jari tangan saling mengunci. Kelima, gosok dan putar ibu jari bergantian. Keenam, gosok memutar ujung jari tangan bergantian. Bilas dengan air mengalir. Keringkan dengan tisu atau handuk. Matikan keran dengan tisu atau handuk yang sudah digunakan. Lakukan langkah-langkah cuci tangan selama 40-60 detik jika menggunakan air. Penggunaan talenan dengan warna berbeda sangat penting untuk menjaga keamanan tangan dan mencegah kontaminasi silang. Talenan berwarna merah digunakan khusus untuk mengelola daging mentah, karena daging mentah beresiko membawa bakteri seperti Salmonella dan E. coli. Sementara itu, talenan berwarna hijau digunakan untuk memotong sayur dan buah yang umumnya dikonsumsi dalam keadaan segar atau minim pemanasan. Dengan memisahkan penggunaan talenan berdasarkan warna dan jenis bahan pangan, kebersihan dapur dapat lebih terjaga dan risiko penularan bakteri dari daging mentah ke sayuran dapat diminimalkan. Daging perlu dimasak hingga mencapai suhu internal minimal 75 derajat Celcius untuk memastikan proses pemanasan berlangsung sempurna hingga ke bagian terdalam. Suhu ini penting karena mampu membunuh bakteri patogen seperti Salmonella dan Campylobacter yang sering terdapat pada daging mentah. Dengan memasak daging sampai suhu tersebut, keamanan pangan dapat terjaga, risiko keracunan makanan dapat diminimalkan, dan daging menjadi aman untuk dikonsumsi oleh semua kelompok usia. Demikian pembahasan lengkap mengenai unggas sebagai bahan makanan yang mencakup pengertian dan jenis unggas, karakteristik daging, kandungan dan nilai gizinya, hingga potensi kerusakan serta cara penanganan dan penyimpanan yang aman. Pemahaman yang baik terhadap bahan pangan unggas sangat penting karena selain berperan sebagai sumber protein hewani berkualitas tinggi, unggas juga rentan terhadap kontaminasi mikroba apabila tidak ditangani dengan benar. Oleh karena itu, penerapan prinsip kebersihan, pemilihan bahan yang segar, serta penyimpanan pada suhu yang sesuai menjadi langkah penting untuk menjaga mutu dan keamanan pangan. Semoga video ini dapat memberikan manfaat, menambah wawasan, serta menjadi bekal pengetahuan bagi kita semua.
dalam memilih dan mengelola bahan makanan unggas secara aman dan tepat. Terima kasih.